Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 SI 4801. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari matkul Analisis Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Informasi Language Center Telkom University dalam mendukung SDG 4 Pendidikan Berkualitas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Dimulai dengan saya Budi Nur Fitriani. Saya Nesa Gisna Ramania Ranzi. Saya Nita Satrio. Saya Alexander Christopher Togelang. Saya Fadil Ali Rasyadangko. Oke, yang pertama itu ada deskripsi umum objek ya. Nah, objek penelitian tugas besar ini itu adalah pusat bahasa Telkom University yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Pasca Sarjana dan Advanced Learning, berfungsi sebagai pusat pengembangan dan layanan kompetensi bahasa asing bagi seluruh aktivitas akademika dan pihak eksternal. Oke, kemudian ada organigram perusahaan, itu langsung diawasi oleh rektor, kemudian ada wakil rektor di bidang akademik, kemudian ada direktorat pasca sarjana dan advanced learning, kemudian ada kepala bagian pusat bahasa, itu mempunyai 3 staf, yaitu yang pertama staf urusan layanan bahasa, kemudian ada staf urusan pengembangan bahasa, dan ada instruktur. Selanjutnya yaitu ada cakupan atau batasan. Yang pertama yaitu batasan organisasi dan fungsional. Yang kedua yaitu batasan integrasi sistem atau APSI. Dan yang terakhir yaitu ada batasan desain dan implementasi. Selanjutnya adalah fungsi sistem. Jadi pada bagian fungsi sistem ini kami mengidentifikasi permasalahan utama pada pusat bahasa, yaitu proses administrasi yang masih manual, data yang tersebar, serta keterbatasan monitoring dan pelaporan. Nah, untuk menjawab hal tersebut, sistem informasi yang kami usulkan ini berfungsi sebagai platform yang terintegrasi yang mendigitalisasi seluruh proses layanan pusat bahasa, mulai dari pendaftarannya, pembayaran, penjadwalan, presensi, penilaian, hingga penerbitan sertifikat dan pelaporan. Seperti di sini ada contoh nomor 1, proses pendaftaran kursus, tes, dan layanan terjemahan masih dilakukan melalui formulir manual atau Google Form. Nah, solusinya adalah menyediakan fitur pendaftaran online, dan fitur utama yang dikembangkan adalah form pendaftaran digital, validasi otomatis data, dan dashboard pendaftaran. Next. Oke, next di sini ada identifikasi kebutuhan. Dan yang pertama ada karakteristik user. Jadi siapa sih user atau pengguna yang mengakses sistem dari pusat bahasa? Yang pertama ada mahasiswa atau peserta umum, ini merupakan user utama. Dan yang kedua ada staf administrasi atau layanan bahasa. Yang ketiga ada instruktur atau pengajar bahasa. Ada staf urusan pengembangan bahasa, dan yang terakhir ada tim IT atau PUTI, yaitu Pusat Teknologi Informasi. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Sistem informasi yang kami rancang itu harus memenuhi 10 kebutuhan fungsional yang ada. Kebutuhan fungsional ini dilaksanakan oleh aktor yang total ada 10 kebutuhan fungsional. Yang pertama, yaitu sistem menyediakan fitur login dan manajemen akun dengan hak asasi berbeda sesuai saran pengguna. Kedua, pengguna bisa melakukan pendaftaran kursus bahasa, tes bahasa, dan layanan terjemahan. Tiga, sistem dapat memverifikasi pembayaran secara otomatis. Keempat, sistem menyediakan fitur untuk mengatur jadwal, kelas, instruktur, dan ruang belajar. Lima, instruktur bisa mencatat kehadiran peserta dan menginput nilai. 6. Sistem mampu menghasilkan sertifikat digital secara otomatis bagi peserta yang sudah lulus. 7. Sistem menyimpan riwayat kursus, nilai, dan sertifikat. 8. Sistem menyediakan fitur untuk mengelola materi ajar dan kurikulum supaya mudah diperbarui. 9. Sistem menampilkan laporan dan dashboard statistik. Dan yang terakhir, sistem mendukung ekspor laporan dan data kontribusi terhadap SDG 4. Aktor yang melaksanakan itu adalah mahasiswa, staf layanan, pengembangan instruktur, staf layanan dan pengembangan, instruktur, dan serta kepala LHC. Lalu
Selanjutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Di sini ada 10. Yang pertama yaitu sistem harus melindungi keamanan data pengguna seperti tes, bukti pembayaran, dan sertifikat dari manipulasi atau akses dirasah. Yang kedua yaitu sistem harus stabil dan mampu menangani transaksi tanpa gangguan, terutama saat periode pendaftaran dan tes. Yang ketiga yaitu sistem harus mampu memproses pendaftaran, verifikasi, dan transaksi dengan cepat agar pelayanan tidak tertunda. Yang keempat yaitu antarmuka sistem harus sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna dengan berbagai tingkat kemampuan digital. Yang kelima yaitu sistem harus terhubung dengan sistem universitas lain seperti Iglesias, Selo, dan pembayaran digital. Yang keenam yaitu sistem harus mudah diperbaiki dan dikelola oleh tim internal tanpa ketergantungan besar pada pihak luar. Yang ketujuh yaitu sistem harus dapat diakses kapan saja, terutama selama masa pendaftaran, ujian, dan pengunduhan sertifikat. Yang delapan yaitu sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa penurunan. Yang kesembilan yaitu sistem harus mampu mencatat dan menelusuri semua aktivitas pengguna serta laporan keuangan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu sistem harus mematuhi kebijakan universitas, SOTK, dan peraturan internal terkait data dan keuangan. Next. Selanjutnya ada use case diagram dan spesifikasi. Jadi pada sistem informasi pusat bahasa yang kami rancang ini terdapat 12 use case utama yang mempresentasikan seluruh fungsi layanan dan pengelolaan pusat bahasa. Nah, use case tersebut ini mencakup proses inti dimulai dari melihat layanan bahasa, melakukan pendaftaran layanan bahasa, mengelola riwayat akademik peserta, sampai dengan mengintegrasi data akademik dengan Iglesias. Baik, selanjutnya ada contoh spesifikasi. Pada slide ini tuh nampilin 2 contoh spesifikasi use case. Yang pertama melihat layanan bahasa dan yang kedua tuh melakukan pendaftaran layanan bahasa. Di sini tuh setiap spesifikasi menjelaskan tujuan use case, kondisi awal dan akhir, aktor yang terlibat, alur utama proses, serta kemungkinan error atau alternatif proses. Dengan spesifikasi ini, alur sistem menjadi lebih jelas dan terstruktur sebelum masuk ke activity dan sequence diagram. Lanjut. Oke, next di sini kami ada activity diagram. Jadi setelah tadi use case yang untuk mengidentifikasi aktor dan fungsi sistem, nah activity diagram ini menggambarkan alur proses layanan secara keseluruhan. Jadi tadi ada use case-nya dan itu tuh dibuat activity diagram untuk menjelaskan alurnya gimana sih antara si usernya dengan sistemnya gitu. Jadi diagram ini tuh digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap pelayanan ini berjalan secara terstruktur dan saling terhubung di dalam sistem begitu. Next. Sorry, Seto, sepertinya belum di-unmute. Oke, selanjutnya itu ada sequence diagram. Nah, itu fungsi utamanya itu adalah untuk mengidentifikasi secara jelas peran masing-masing objek kemudian yang terdiri dari aktor, boundary, kontrol, dan entity, dan bagaimana mereka berinteraksi secara bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan use case. Nah, dengan memvisualisasikan urutan aksi dan komunikasi misalnya validasi data atau dan simpan data perubahan. Nah, diagram ini itu membantu mengubah desain teknis menjadi narasi yang mudah dipahami yang menyoroti logika bisnis in the system. Oke, next. Selanjutnya itu ada komponen diagram. Jadi komponen diagram di sini itu digunakan buat nunjukin struktur sistem itu berdasarkan komponen-komponennya serta hubungan antar komponen tersebut.
Boleh di-unmute dulu, Fadil. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram itu adalah sebuah diagram dalam perancangan sistem informasi yang menggambarkan struktur statis sistem dengan menampilkan kelas-kelas. Kelas-kelas ini berisikan atribut, metode, serta relasi antar kelas seperti association, aggregation, composition, inheritance, dan juga dependensi. Kelas diagram ini menjadi blueprint untuk implementasi basis data dan logika bisnis aplikasi. Dapat lihat di sini terdapat total 13 tabel kelas yang saling berinteraksi masing-masing. Baik, selanjutnya ada deployment diagram. Next. Jadi deployment diagram ini menunjukkan bahwa sistem language center itu sudah menggunakan arsitektur 4-tier yang terdiri dari client, web server, application server, dan database, serta terintegrasi dengan sistem iGracious dan sistem pembayaran guna mendukung proses akademik dan keuangan. Next. Baik, jadi di sini ada dokumentasi saat kita melakukan wawancara dengan pusat bahasa, yang dimana dokumentasi ini dilakukan sekitar 15 Oktober 2025. Next. Baik, sebagai penutup, melalui tugas besar ini kami telah melakukan analisis dan perancangan sistem informasi layanan bahasa di Pusat Bahasa Telkom University. Sistem yang dirancang ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses layanan, integrasi data, serta kualitas monitoring dan pelaporan. Selain mendukung kebutuhan operasional, nah ini tuh juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas, melalui pengelolaan layanan bahasa yang lebih akuntabel dan terstruktur. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.